Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inta Maulidia. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol santai dan akan membahas sebuah topik yang gak ada ujungnya. Dan apalagi, apakah kalian tahu? Ya, yaitu filsafat. Nah, di filsafat saya pernah menonton sebuah video yang channelnya Kok Bisa, yang judulnya Filsafat, sebuah ilmu yang melahirkan ilmu. Jadi setelah saya nonton video tersebut, saya jadi sadar bahwa ternyata filsafat itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang kayak yang sering kita dengar, tapi justru dasar dari semua ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu filsafat, apa arti dari filsafat dan dari mana kata filsafat itu. Jadi pertama, filsafat itu berasal dari kata Yunani yaitu filosofi yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Artinya, orang yang berfilsafat itu adalah orang yang pengen tahu, pengen belajar, dan pengen memahami dunia ini secara lebih dalam. Dia bukan cuma menerima apa yang udah ada, tapi juga nanya, kenapa? Pasti kalau kita sesuatu yang tidak ada dalam diri, tidak diterima oleh kepala kita, kalau kita orang filsafat pasti akan menanya, kenapa bisa begitu? Apa sih makna sebenarnya di balik semua ini? Nah, yang bikin saya kaget dan kagum banget adalah ternyata filsafat itu disebut sebagai ibu kandung dari semua ilmu pengetahuan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena sebelum ada biologi, fisika, psikolog, hukum, sosiologi, semua pertanyaan awalnya adalah pertanyaan tentang filosofis. Zaman dulu manusia udah mikir, kenapa sih ada siang dan malam? Apa yang terjadi setelah kematian? Apa arti hidup? Dan kenapa manusia harus berbuat baik? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gak bisa dijawab langsung lewat eksperimen atau rumus, dan butuh pemikiran mendalam, dan dari situlah filsafat lahir. Seiringnya waktu, sebagian dari pemikiran itu berkembang jadi ilmu mandiri. Contohnya nih ya, dari filsafat alam jadilah fisika, dari filsafat pikiran jadilah psikolog, dari filsafat moral muncullah ilmu hukum dan etika, tapi akarnya tetap filsafat. Nah, di video itu juga ngajarin kita cara kerja otak orang filsuf mereka terbiasa berpikir secara, yang pertama itu orang filsafat berpikir secara kritis. Apa sih kritis? Kritis itu nggak gampang percaya, semua harus diuji secara logika. Mereka tidak akan mudah percaya. Sebelum mereka sesuatu yang mereka omongin itu tidak masuk ke logika, mereka akan mencari sumbernya sampai ke akarnya, sampai mereka puas dengan jawaban yang mereka ingin ketahui. Dan yang kedua ada reflektif, suka merenung, mikirin ulang hal-hal yang sering kita anggap biasa saja. Dan yang ketiga logis dan sistematis, gak asal ngomong, harus bisa dijelaskan runtut dan masuk akal. Makanya filsafat itu bukan cuma soal isi kepala, tapi juga soal mikir dan kemampuan mikir kayak gini. Ternyata penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Dan tokoh-tokoh besar filsafat itu, yang pertama ada Socrates. Socrates ini dia dikenal dengan metode Sokratis. Maksud dari metode Sokratis itu adalah dia terus bertanya sampai orang sadar bahwa dia belum tentu paham apa yang dia yakini. Si Socrates ini, cara metode dia yang lakukan, dia akan menanyakan satu persatu sampai dia menemukan jawaban yang dia inginkan. Dan yang kedua ada Plato. Plato ini murid dari Socrates. Dia percaya bahwa dunia ini
cuman bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dan yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles ini muridnya dari Plato. Dia bikin logika formal dan ngebagi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Mereka ini bukan sekedar mikirin hidup buat diri mereka sendiri, tapi mereka ngajarin orang lain buat mikir juga. Nah, sehingga apakah kita dengan belajar filsafat ini ada manfaat? Oh, tentu banyak sekali manfaat kita belajar filsafat ini. Sekarang jadi apa saja sih manfaat-manfaatnya? Nah, yang pertama itu dengan kita belajar filsafat, kemampuan berpikir kita kritis. Filsafat ngajarin kita buat gak asal percaya sama info yang kita dengar atau kita lihat dengan mata kita ini. Apalagi di zaman sekarang yang medsos yang entah banyak sekali berita-berita atau opini-opini yang hoax dan gak ada benarnya. Ini penting banget karena banyak banget informasi-informasi palsu dan hoax yang bisa menyesatkan kalau kita nggak punya kemampuan berpikir kritis. Dan yang kedua ada punya landasan etika yang kuat. Dengan kita berfilsafat, kita jadi lebih sadar sama pertanyaan-pertanyaan, apa itu kebaikan, kenapa kita harus jujur, apakah adil itu berarti semua orang harus sama. Ini bikin kita nggak cuma taat aturan karena takut dihukum, tapi karena ngerti kenapa aturan itu ada, untuk apa sih aturan itu ada. Nah, kita dengan adanya filsafat kita bisa memikir sampai ke akar-akarnya. Dan yang ketiga, peka terhadap makna hidup. Nah, maksud dari peka terhadap hidup, filsafat ngajak kita mikir tentang hal-hal eksistensial. Siapa aku? Apa tujuanku hidup di dunia ini? Apa arti bahagia? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini kadang nggak punya jawaban pasti, tapi proses merenungkannya itu bikin kita lebih mengenal diri kita sendiri. Yang keempat, jadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa. Dengan filsafat kita terbiasa melihat segala hal dari berbagai sudut pandang. Kita jadi nggak gampang ngejudge orang lain. Kan banyak kita kalau nggak ada siapa itu, dia kok gitu ya. Pasti kita ngejudge orang-orang lain nggak kenal, seakan-akan kita paling benar. Lebih sabar dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, dan lebih mampu menyikapi masalah hidup dengan tenang. Dan yang kelima, manfaatnya meningkatkan komunikasi dan debat dengan yang secara sehat. Filsafat ngajarin kita gimana cara berargumen yang baik, bukan cuma ngegas, tapi bisa menyampaikan pendapat yang runtut dan sopan, sambil tetap terbuka menerima pandangan orang lain. Dan yang keenam, berguna di dunia kerja. Filsafat juga berguna, mungkin nggak langsung terlihat, tapi banyak perusahaan yang mencari orang dengan kemampuan berpikir analitis dan reflektif. Bahkan tokoh-tokoh sukses seperti kayak di dunia SEO, pengacara top, penulis, banyak latar belakangnya dia berfilsafat. Jadi filsafat itu bukan ilmu yang mengawang. Filsafat itu justru sebaliknya. Filsafat itu dasar dari semua ilmu. Ia ngajarin kita mikir, buat memahami, dan buat jadi manusia yang gak cuma hidup, tapi tahu kenapa dia hidup dan mau jadi apa. Jadi sekian dari video saya, dari pembahasan saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.